Jika kamu membentuk hidupmu sesuai dengan kodrat, hidup yang alami saja, maka kamu tidak akan pernah miskin. Tapi jika kamu mengikuti pendapat orang lain, kamu tidak akan pernah kaya. Karena kamu akan kerepotan sekali melayani mereka semua. Ini rumus ya, pokoknya ini rumus-rumus hidup tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ya ngaji kita. Bulan ini kita ganti tema. Setelah kita membaca alam di bulan yang lalu, bulan ini kita membaca diri kita. Untuk tenang, kita harus senang. Tidak mungkin kita bisa tenang tanpa senang. Lanjut. Rumus kedua. Untuk mewujudkan keinginan hidup adalah mengendalikan keinginan. Ini yang berat ya. Kadang-kadang keinginan itu ya muncul karena pengaruh sekeliling kita. Maka penting kita hidup reflektif, memikirkan apa saja keinginan kita, kemudian merenunginya. Kata Epikuros, ada 3 jenis keinginan. Yang pertama, natural necessary. Natural itu alami dan necessary, niscaya, dia harus kita penuhi. Ada yang kedua, natural tapi unnecessary. Natural, alami tapi tidak niscaya, tidak penting. Yang nomor 3, unnatural, tidak alami. Nah, nanti setelah ini teman-teman boleh bikin list daftar. Saya itu ingin apa sih, tulisan ya. 1 apa, 2 apa dalam hidup ini. Tulis saja semua. Jelek juga enggak apa-apa, saru juga enggak apa-apa. Wong yo keinginanmu kan. Coba tulisan itu untuk membersihkan pikiran juga, menjernihkan pikiran kita juga. Tulis semua keinginanmu, terus bikin klaster 3 ini. Ini keinginan yang natural, necessary. Ini yang natural tapi unnecessary. Dan yang ketiga unnatural. Natural necessary itu keinginan alami yang harus kita penuhi agar hidup bahagia, hidup senang. Ya mungkin kita sebut saja sandang, pangan, papan, ini kebutuhan primer. Keinginan ini ya harus kita penuhi. Natural necessary ini. Tapi ada yang nomor 2, natural unnecessary. Keinginan alami tapi tidak harus dipenuhi. Tidak wajib. Kalau yang pertama tadi wajib. Yang kedua tidak wajib. Misalnya tadi ingin makan. Nah sekarang kita ingin makan yang sangat enak. Atau makan yang mahal. Makan di warung langganan saya biasanya. Ini ada jenis unnecessary. Tidak harus begitu juga tidak apa-apa sih. Baju, terus ingin baju keren, baju mode dan lain sebagainya. Ingin HP untuk komunikasi, tapi kita ingin yang merek ini, bukan HP yang itu sudah unnecessary. Keinginannya alamiah, tapi tidak harus dipenuhi. Ada lagi yang tidak natural. Nah, kalau di Epikuros ya contohnya ingin berkuasa, itu ternyata tidak natural bagi Berarti kalian yang punya cita-cita nyalonan ini, nyalon itu sebenarnya unnatural. Tidak natural. Yang kedua ingin terkenal. Termasuk beliau mencontohkan ada koleksi emas ini kadang-kadang ya ngapain dikoleksi sampai segitunya. Tidak natural. Jadi ada natural dan harus, ada natural tapi tidak harus, ada yang tidak natural. Gimana Pak cara menyikapi 3 ini? Caranya begini. Yang pertama, kata Epikuros,
abaikan keinginan ketiga, fokus dulu pada keinginan pertama. Jadi, wong yo rumah belum punya, makan pontang-panting, baju ndak ganti-ganti, wong ndak bisa beli. Kok kamu mikirnya kapan ya Pak saya terkenal bisa ngoleksi emas sebanyak-banyaknya bisa. Nanti dulu, penuhi dulu yang pertama. Jadi yang nomor 3 itu terakhir sekali. Nah, kalau yang kedua, boleh memenuhi keinginan kedua asal tidak menyebabkan rasa sakit atau tidak nyaman yang akut. Misalnya kalian ingin makan enak ini, makan kan primer ya. Boleh dipenuhi Mbak, boleh, tapi jangan sampai setelah sekarang makan enak terus besok seminggu enggak makan. Nah, karena duitmu habis kamu pakai makan. Nah ini jangan. Jadi yang nomor 2 kamu penuhi, tapi pastikan tidak ada efek sakitnya. Kalau ada, pending dulu, biasa saja dulu. Ya kayak HP tadi loh. Yalah yang penting punya HP bisa komunikasi. Pak saya ingin yang bermerek Pak, yang terbaru Pak. Ya silahkan, tapi jangan sampai ada rasa sakit. Jangan sampai begitu beli HP bermerek yang terbaru kamu ditagih pinjol. Terus stres kamu. Nah, itu blunder namanya. Jadi, keinginan jenis kedua kalau memang mampu penuhi saja, tapi pastikan tidak menyebabkan rasa sakit. Keinginan ketiga, kenapa tadi keinginan itu harus kita taruh di terakhir? Karena keinginan ketiga itu cirinya biasanya dalam jangka waktu lama akan muncul masalah. Apakah itu kecewa, tidak puas, tidak nyaman, atau kesehatan. Jadi, ya kayak tadi loh, Pak, terkenal itu kan enak, Pak. Enggak, nanti ada efek tidak nyamannya pasti. Koleksi emas apa yang luar biasa itu jangan-jangan ada mungkin ketidakpuasan, mungkin kekecewaan atau kesehatan terganggu. Kalau yang tidak alamiah ini harus dipertimbangkan benar kalau mau kalian jadi target keinginan. Karena keinginan itu jadi faktor utama kita bisa tenang atau tidak. Orang kalau keinginannya tidak realistis, terlalu tinggi, tidak terkendali, ini sumber kegelisahan. Makanya dulu waktu kita sekolah SD atau SMP kan ada kalimat begini, gantungkan cita-citamu setinggi mungkin. Ini menurut saya kalimatnya bagus sudah. Kamu boleh berkeinginan, boleh bercita-cita setinggi-tingginya, tapi yang mungkin. Iya. Ya makanya setinggi mungkin. Jadi setinggi-tingginya tapi yang mungkin. Jangan yang tidak mungkin, nanti kamu stres. Jadi boleh kamu berkeinginan apa saja. Ya memang setinggi-tingginya tapi yang mungkin saja. Jangan Pak, saya pingin pemilu yang akan datang saya terpilih jadi presiden Pak. Lah kamu sekarang usia berapa yo? Saya 23 Pak, tapi yo saya kuliah S1 sudah hampir 7 tahun ini sih Pak, ndak lulus-lulus misalnya. Ya mbok yang realistis saja menyelesaikan kuliah belum nyampe kok kamu sudah ingin jadi presiden yang akan datang. Ini sumber kamu stres. Jadi itu yang dimaksud ya. Jadi kendalikan keinginanmu dengan rumus tadi setelah kalian kategorikan. Oh ini natural, necessary, ini natural, unnecessary, ini unnatural. Baru kamu terus bergerak. Dan kata Epikuros, setiap keinginan yang akan kita wujudkan harus kita pahami untuk konteks hidup kita secara utuh. Karena hati-hati kadang-kadang nikmat di sini, tapi efeknya negatif, menyakitkan sekali untuk sisi hidup kita yang lain. Jadi mungkin kalian punya hobi apa, terus kalian penuhi sesenang-senang kalian, tidak ngerti batasnya, kalian lupa bahwa ada sisi hidupmu yang lain. Mungkin terdampak kesenanganmu tadi, akhirnya dia terbengkalai dan kamu ketemu sakitnya berkepanjangan. Misalnya kalian hobi
musik. Jadi tiap malam kalian main gitar, tiap malam itu. Lupa bahwa kalian masih mahasiswa perlu belajar. Terlalu asik gitaran nyanyi, tapi ya terus kuliahmu terbengkalai. Jadi bukan tidak boleh, tapi kamu harus cermat menghitung keutuhan hidupmu. Baik, jadi ini rumusnya mengendalikan keinginan. Makanya beliau punya quote menarik begini. Jika kamu ingin membahagiakan seseorang, jangan menambah kekayaannya, tapi kurangilah keinginannya. Menarik ya. Jadi kenapa begitu ya? Karena kalau ditambah kekayaan itu kadang-kadang nambah keinginan, tidak ada akhirnya. Tapi kalau mengurangi keinginan itu bisa lebih nyaman. Ini jangan dipakai alasan ya kalau kamu diminta siapa gitu. Bahwa lebih bahagia kalau mengurangi keinginan loh dek, tidak begitu. Jadi ini rumus maksudnya untuk kita sadari bahwa dalam hidup ini keinginan yang lebih sedikit itu lebih memudahkan kita untuk hidup tenang, bahagia, tidak kecewa. Tapi semakin banyak keinginan, apalagi keinginan yang kurang realistis, semakin membuat kita ruwet. Jadi kalau ingin membuat orang bahagia, ya kita sadarkan dia dari keinginan-keinginannya yang kurang realistis. Bukan dengan kita beri kekayaan. Jadi jika kamu ingin membahagiakan seseorang, jangan hanya menambahkan kekayaannya, tapi kurangi keinginannya. Baik, ya ini bisa kalian renungi lagi konteksnya ya, quote ini. Ada lagi quote seperti ini yang berhubungan dengan keinginan. Kata Epikuros, jangan merusak apa yang kamu miliki dengan menginginkan apa yang tidak kamu miliki. Ingatlah bahwa apa yang kamu miliki sekarang dulunya merupakan salah satu dari apa yang kamu inginkan. Ini quote-nya cocok untuk yang senang selingkuh. Iya. Ya kan, itu kayak kata orang Jawa, biyen ketok opo, saiki ketok opo. Kita kadang-kadang tidak mensyukuri yang kita miliki, tapi menggelisai apa yang tidak kita miliki. Akhirnya apa? Kita tidak bersyukur. Kita merasa kurang saja, kita merasa tidak punya saja. Padahal ada banyak sudah kita miliki, tapi kita lupakan. Ini yang menurut Epikuros, jangan merusak apa yang kamu miliki dengan menginginkan apa yang tidak kamu miliki. Pak, apa tidak boleh, Pak? Berkeinginan boleh, cuma jangan dengan cara merusak yang sudah kamu miliki. Yang sudah kamu miliki jadi tanggung jawabmu untuk merawatnya, untuk menyayanginya. Karena dulu kan kamu menginginkan itu, sampai sekarang kamu miliki. Mentang-mentang ada HP tipe baru, terus HP lama kamu sakiti hatinya. Kamu cuekin kamu ini. Nggak boleh begitu. Jadi ini bagian dari pengendalian keinginan tadi. Kadang-kadang kita itu wong sudah punya kok masih ingin yang baru, padahal yang lama juga masih bisa. Lanjut, ini rumus selanjutnya. Ada lagi quotes menarik. Ini saya lupa, kelihatannya dulu juga pernah saya sampaikan quotes Epikuros ini ya. Lebih baik membatalkan satu keinginan daripada berupaya terlalu keras mendapatkannya, namun kemudian mengorbankan banyak hal lain yang lebih penting. Itu kayak kalian main game karena ingin push rank, terus kamu kalah terus, pokoknya ngototnya luar biasa sampai direwangi top up terus, bahaya terus, kalah terus. Habis duitmu, SPP-mu kemakan semua akhirnya. Terlalu keras ingin mencapainya, mengorbankan banyak hal lain. Padahal capaiannya ya hanya itu-itu saja. Terlalu besar pengorbanannya. Maka sebelum sampai ke titik itu, lebih baik kamu cancel saja saya keinginan itu. Batalkan saja.
daripada terlalu banyak mengorbankan hal lain yang jauh lebih penting. Boleh kalian cari dalam hidupmu apa saja. Kadang-kadang kita itu kalau sudah terobsesi dengan sesuatu, jatuh seperti quotes ini. Jadi terlalu mengorbankan banyak hal yang penting untuk satu hal yang kadang-kadang juga tidak sepenting yang kita korbankan. Ini pentingnya mengendalikan keinginan. Ini nanti akan jadi sumber tidak tenangnya hidup kita. Keinginan-keinginan yang tidak terkendali tadi. Baik, jadi yang pertama hidup senang, yang kedua mengendalikan keinginan. Yang ketiga, kesederhanaan. Sederhana dalam pikiran-pikirannya Epikuros itu mungkin setara kalau dalam agama dengan konsep qanaah. Qanaah itu merasa cukup dengan yang sekarang saya miliki. Saya tidak kaya, tidak punya macam-macam banyak hal, tapi dengan yang saya miliki sekarang itu saya sudah bahagia. Ini namanya qanaah. Kata Epikuros, kalau kita hidupnya qanaah dan tidak ingin mengejar sesuatu secara berlebihan, kita lebih mudah bahagia. Kenapa? Karena kebahagiaan itu lebih mudah dicapai dan lebih mungkin dinikmati. Ini seperti orang yang bilang bahwa bahagia itu ya sekarang dan saat ini. Dengan cara apa? Menerima dan mensyukuri apapun yang sedang kita hadapi dan kita miliki sekarang. Ini yang disebut hidup sederhana. Membiasakan diri hidup sederhana, kata Epikuros, membuat kita sehat dan membuat kita lebih berani menghadapi perubahan. Jadi ini menariknya hidup sederhana. Kadang-kadang kita itu kan secara tidak sadar hidup berlebihan. Hidup sederhana itu mungkin kita bisa kembali ke sesi dulu minimalisme. Kita itu kadang-kadang berlebihan. Loh, tambah banyak kepemilikan, tentu saja kita tambah repot. Mengurusinya, merawatnya, menjaganya. Sehingga akhirnya kita sulit bahagia. Keinginan kita tidak ada batasnya. Jadi kalau kita tidak bisa qanaah, itu kan berarti kita ingin apa lagi. Itu problemnya kembali ke yang kedua tadi. Kita tidak bisa mengendalikan keinginan. Kita tidak mensyukuri yang tidak kita miliki, tapi digelisahkan oleh yang kita tidak mensyukuri yang kita miliki, digelisahkan oleh yang tidak kita miliki. Kata Epikuros, orang bodoh tidak puas dengan semua yang dimilikinya. Mereka menyusahkan hati dengan semua yang tidak dimilikinya. Kalau teman-teman sehari-harinya kok galau, mikir apa yang tidak teman-teman miliki, kata Epikuros ya ini, berarti teman-teman termasuk orang bodoh. Ada yang bisa kita nikmati karena sudah kita miliki, kita malah sibuk mencari yang tidak kita miliki. Wong kita sudah bisa senang, sudah bisa bahagia dengan yang kita miliki selama ini, masih mencari yang lain, yang tidak dimiliki. Apalagi seperti ini kalau tidak disebut orang bodoh. Dilanjutkan oleh Epikuros, tidak mungkin ada kecukupan bagi orang yang menganggap cukup itu kurang. Bisa dipahami ya? Sebenarnya kalian sudah punya, tapi masih ingin lagi karena kepunyaan kalian anggap kurang, padahal sudah punya. Sudah ada, tapi kalian masih ingin ya. Kalau mentalmu seperti ini, ya tidak akan pernah ada kata cukup. Kalian sudah punya baju 20 di lemari. Itu pun tiap kali buka lemari, pakai baju apa ya? Saya tidak punya baju. Terus yang satu lemari itu buat apa? Kalau kalian tidak bisa merasa cukup dengan yang kalian miliki, ya tidak akan kalian
pernah bilang cukup. Ini kata Epikuros. Pokoknya ada banyak mental seperti ini dalam diri kita selama ini. Kita merasa kurang saja. Padahal sudah sangat cukup. Kata Epikuros lagi, kekayaan yang dibutuhkan oleh alam terbatas dan mudah diperoleh. Tapi kekayaan yang dibutuhkan oleh keinginan yang sia-sia meluas, tak terbatas. Kalau kita natural saja, memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar saja tadi, natural necessary tadi itu gampang. Kan orang sering nyindir kita, alah ayam saja bisa makan meskipun dia tidak mikir macam-macam, berangkat dapat makan terus pulang dapat makan. Binatang saja bisa begitu, kok ada manusia yang sampai tidak bisa makan? Kenapa bisa begitu? Karena manusia tidak natural necessary tadi. Keinginannya macam-macam. Kalau kayak binatang yang fokus natural necessary saja, yang dia inginkan basic dalam hidupnya pasti dapat. Sebenarnya kita juga pasti dapat. Kalau kita bisa mengklasifikasi kebutuhan kita. Baru ngelamar kerja itu pun sudah mikir pokoknya tahun depan seharus sudah beli mobil, beli rumah, sudah menikah, sudah nanya. Ya kamu stres sendiri. Pada akhirnya, kenapa? Keinginanmu tidak terkendali. Jadi padahal kalau kita yang alami saja, yang natural saja mudah. Yang sulit itu melayani keinginan kita. Perut kita itu tidak cerewet. Kalian isi nasi angkringan atau restoran mewah, dia terima kok. Apa dia pernah protes, ini angkringan balik kan tidak begitu. Dia bisa kita beri apa saja. Selera kita yang sering nawar. Keinginan kita yang sering protes. Jadi ini sindirannya Epikuros buat kita ya. Lanjut. Kata Epikuros, bukan kekurangan sebenarnya yang menyakitkan, tapi menanggung rasa iri yang timbul dari keinginan yang sia-sia. Kenapa harus diawali rasa iri? Ya karena biasanya keinginan kita jadi unnatural, tidak alami, juga unnecessary ketika kita melihat orang lain, membandingkan diri kita dengan orang lain. Sebenarnya yang kita miliki itu sudah cukup. Tapi kita merasa kurang karena melihat orang lain. Padahal orang lain itu bukan kita. Mungkin standar mereka beda dengan standar kita. Tapi karena kita melihat orang lain terus timbul rasa iri. Yang semurah cukup kita anggap kurang. Akhirnya kita merasa tersakiti oleh itu. Kalian merasa jadi orang yang lemah, jadi orang yang malang, jadi orang yang tidak punya apa-apa. Padahal tanpa kalian bandingkan dengan orang lain, sebenarnya kalian kan sudah bisa hidup nyaman dengan yang kalian miliki saat ini. Jadi, apa tidak boleh Pak? Kita kaya, ya boleh saja. Cuma kalau belum kaya, jangan membanding dengan orang lain yang menimbulkan rasa iri. Itu akan membuat kita sakit dan tidak mensyukuri yang kita miliki. Ini rumus ya, ini untuk agar kita bisa mengendalikan keinginan kita dan menerima apa yang sudah kita punya sekarang. Ini sumbernya ketenangan hidup. Karena temanya malam hari ini kan caranya hidup tenang. Lanjut, cara yang keempat. Kata Epikuros, ya untuk hidup tenang adalah mari hidup dengan tanpa kecemasan. Yang biasanya kecemasan itu sumbernya pikiran kita. Kata Epikuros, manusia telah lama tertindas oleh rasa takut yang membabi buta. Takut apa saja. Nanti beliau banyak membahas tentang takut kematian. Kata Epikuros, lebih baik bagimu bebas dari rasa takut
dengan berbaring di atas dipan. Sebentar. Ini rumus yang tadi. Setinggi apapun filsafat, kalau tidak sehat, tidak ada gunanya. Baik, kita lanjutkan. Lebih baik bagimu bebas dari rasa takut dengan berbaring di atas dipan daripada punya sofa emas dan meja mewah namun penuh dengan masalah. Kita hari ini banyak ketakutan-ketakutan yang tidak perlu. Antara lain karena banjir informasi yang menyerbu kita. Pikiran kita sekarang aneh-aneh. Batuk kayak gini terus mikir, jangan-jangan paru-paru saya. Jangan-jangan ini, kita sering begitu ya. Kenapa? Info dari Google, dari mana-mana. Ada banyak ketakutan yang tidak perlu. Ada ndak yang sekarang masih semester 1, tapi sudah khawatir, besok saya bisa ndak ya jadi suami yang baik. Saya ndak bisa masak, gimana ya nanti suami saya protes ndak ya, padahal masih semester 1. Ini yang disebut ketakutan yang tidak perlu. Dan kita sering mengalami ini, gimana kita bisa hidup tenang? Pikiran kita serba takut. Mau melakukan apa saja, pikiran kita mengarah ke yang negatifnya, terus takut. Mau naik motor, takut nanti jatuh. Mau ke kampus, takut nanti ketemu yang saya benci, yang kemarin nolak. Takut, macam-macam. Ada banyak ketakutan-ketakutan yang kata Epicurus tidak rasional. Bahkan ketakutan paling puncak kita yaitu takut mati. Ada kalimat menarik begini dari Epicurus. Kematian yang merupakan keburukan paling mengerikan, itu kan sebenarnya tidak berarti apa-apa bagi kita. Karena ketika kita ada, kematian tidak datang. Ketika kematian datang, ya kita sudah tidak ada. Wong sudah mati. Kita mau takut apa? Kata Epicurus, mengapa aku harus takut pada sesuatu yang hanya bisa ada jika aku tidak ada? Kematian itu kan kita sudah mati. Kalau kita sudah mati ya sudah kita tidak ada. Kalau kita tidak ada ya apa yang kita takuti? Nanti memang di beberapa tulisannya Epicurus itu ada pandangan bahwa akan lebih kondusif, hidup kita lebih tenang kalau kita nganggap bahwa ya kematian itu babak terakhir dalam hidup kita. Kesadaran kita sebagai manusia berakhir saat kita mati. Makanya dia bilang kalau kita mati ya ndak ada. Kalau kita ndak ada ya kenapa harus dikhawatirkan? Ada quotes yang menarik begini dari beliau. Aku tidak ada, aku ada, terus aku tidak ada, dan terakhir aku tidak peduli. Jadi ini lebih menenangkan. Aku tidak ada, ya dulu kan kita tidak ada. Terus lahir ke bumi, terus nanti kita mati. Dan kita mikir proses ini sampai puyeng. Harusnya akhirnya apa? Aku tidak peduli. Sudahlah, yuk menikmati hidup saja. Kalau memang waktunya mati datang, ya mati sajalah. Tidak apa-apa, memang sudah waktunya. Jadi ini kan kepastian yang tidak bisa kita elakkan. Ya sudah, kalau kita pas ngalami itu kan juga kita sudah mati. Jadi kalau ada yang bilang mati itu menyakitkan loh Pak. Loh, yang menyakitkan sebelum matinya.
Kalau kita sudah mati ya selesai, tidak bisa merasakan apa-apa lagi, kata Epicurus. Bahkan kesadaran kita juga hilang, kata Epicurus. Makanya untuk sesuatu yang kita sudah tidak ada, ya ngapain dipikir. Kan sekarang sering kan kita dengar filsafat itu, ada itu hakikatnya tidak ada. Tidak ada itu hakikatnya dong, bulan tidak karu-karuan. Jadi kata Epicurus, sudahlah, aku tidak peduli sekarepmu. Yang lebih penting, ayo hidup tenang, ayo hidup bahagia, ayo hidup senang saja. Karena kesempatan untuk mensyukuri hidup, mencari kesenangan dalam hidup tidak terulang 2 kali. Ini maka jika aku tidak ada, terus aku ada, terus aku tidak ada, gimana tidak apa-apa, aku tidak peduli. Ini quotes dari Epicurus. Jadi maksudnya apa kata aku tidak peduli itu? Jangan terlalu dipikir. Seringkali kita hidup karena kecemasan-kecemasan yang tidak perlu. Ya kalau dipikir negatifnya saja, kalian bisa tidak ngapa-ngapain. Mau belajar filsafat nanti, wah jangan-jangan nanti sesat ya Pak. Ya wis. Gimana mau bisa sesat, wong paham saja tidak. Tenang saja, tidak apa-apa, aman. Jadi kita pikirannya negatif terus. Mau ke masjid saja kamu, wah nanti di masjid bisa masuk enggak ya? Jangan-jangan saya dilarang masuk ini. Saya auranya kan agak aura orang-orang enggak pernah sholat misalnya. Kalau pikiranmu itu aneh-aneh. Jadi kita sering sekali mikir terlalu jauh yang aneh-aneh tadi. Jadi ketakutan yang enggak ada alasannya. Baik, ya tentu saja akhirnya hidup kita enggak tenang. Ayo kita tenang. Kita tepis semua ketakutan-ketakutan kita. Biar hidup tenang. Ya memang hidup itu ada kesulitan, ada kegagalan, ada masalah, ada hal-hal yang tidak kita senangi. Tapi itu natural saja, alami saja. Tidak mungkin hidup kita positif, terus kadang-kadang juga negatif. Kita takuti atau tidak kita takuti, seperti itu polanya orang hidup. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini termasuk yang beliau senangi, persahabatan. Sampai murid-muridnya pun dipanggil sahabat. Kata beliau, dari semua hal yang diperoleh kebijaksanaan untuk menghasilkan kebahagiaan hidup yang utuh, yang terbesar adalah kepemilikan persahabatan. Beliau bahkan menyebut antara perkawinan dan persahabatan itu lebih tinggi levelnya persahabatan. Persahabatan itu tingkat tulusnya lebih tinggi. Orang lebih cenderung mau berkorban, ikhlas untuk sahabatnya. Kalau dengan pasangan suami istri kadang-kadang masih ada pamrih-pamrihnya, masih ada harapan-harapan tertentu yang kalau tidak terpenuhi terus jadi masalah. Tapi kalau dengan sahabat tidak, dengan teman tidak. Kita kalau sama teman, kata Epicurus, mereka datang dan kita ngobrol ngalur ngidul bareng-bareng saja, itu sudah membahagiakan. Tanpa harus mereka bawa apa atau mereka menguntungkan kita apa, enggak. Maka kata beliau, sahabat itu posisinya lebih tinggi, termasuk dibandingkan ikatan pernikahan. Jadi tidak masalah kalau kalian nembak ditolak terus jawabannya kita sahabat saja ya. Ya. Itu berarti ingin level yang lebih tinggi. Apa manfaatnya sahabat? Anda tidak akan mengembangkan keberanian dengan menjadi bahagia dalam hubungan Anda setiap hari. Anda akan mengembangkannya dengan bertahan hidup dalam masa-masa sulit dan menghadapi kesulitan. Jadi bersama-sama dengan sahabat, bareng-bareng kita menempa diri. Jadi tidak sekedar dalam senang, tapi ketika menghadapi kesulitan.
Bahkan itu kalimat terakhir itu menarik. Bukan bantuan teman-teman kita yang membantu kita, tapi keyakinan bahwa mereka akan membantu kita. Itu sudah menenangkan. Saya mungkin kalah, mungkin jatuh, mungkin hancur. Tidak apa-apa. Saya punya teman-teman yang apapun situasi saya, dia siap menerima saya. Ini membuat kita mantap, tenang. Jadi itu gunanya sahabat. Makanya ini mungkin agak kontras dengan yang di depan tadi, ingin hidup uzlah, tapi seandainya berinteraksi dengan orang, berinteraksilah dengan para sahabat. Ada quotes menarik bisa kalian pakai dari dia. Kita harus mencari seseorang untuk makan dan minum sebelum mencari sesuatu untuk dimakan dan diminum. Itu menarik ya, jadi cari sahabat. Jangan makan sendiri. Ya ajaklah teman. Kata Epicurus, makan dan minum tanpa teman itu sama saja dengan melahap seperti singa dan serigala. Singa dan serigala itu kan kalau makan ya kan tidak mikir ajak-ajak teman. Beda dengan binatang tertentu ya kalau makan bareng-bareng. Nah, ini quotes untuk para sahabat. Kalian jangan tenang saja kalau makan ada sahabatmu ya diajak makan. Siapa tahu dia bisa nraktir kita. Nah, lumayan. Jadi kalau dalam Islam itu kan ada cerita Nabi Ibrahim itu ya, yang beliau tidak pernah. Nabi Ibrahim itu makan sendirian. Kalau beliau mau makan kok pas sendirian, dia akan keluar rumah nyari orang yang bisa diajak makan bareng. Ini manfaatnya besar, kalau kata Epicurus. Karena sahabat dan teman inilah yang nanti membackup kita, mendukung kita, siap menerima kita apapun kondisi kita. Ya cirinya sahabat itu sebenarnya ya tidak perlu diperintah begitu, ya otomatis sudah. Kalau sama teman kok lagi nongkrong pengen makan kan, ayo makan. Ada ndak di sini yang lagi ngobrol-ngobrol pengen makan, terus nyari-nyari alasan sebentar ya saya ada urusan terus pergi makan sendiri. Berarti belum sahabat. Kalau sahabat itu mesti ngajak makan. Nah ini nanti setelah ini paling kalian waspada itu kalau ada temennya tiba-tiba bilang kamu sahabatku kan gitu. Nah, ya. Itu alamat itu sebentar lagi. Oke, ya paling sebentar lagi 100-100 ada kan ya itu. Baik. Oke, jadi persahabatan jadi kunci tenangnya hidup. Ketika kita sadar bahwa apapun yang terjadi akan ada orang yang mendukung kita, kita akan merasa nyaman. Hidup rasanya lebih tenang. Karena kalau kita merasa sendirian itu juga kita insecure juga. Kalau nanti ngalami hal tertentu, tidak ada yang mendukung, ya tidak ada yang menghibur, tidak ada yang membantu mencari solusi, juga hidup ini rasanya pahit. Kita lanjutkan. Nah, tadi yang kelima, ini sekarang yang keenam. Yang natural saja dalam hidup, jangan terdistraksi oleh kerumunan-kerumunan. Kata Epicurus, saya tidak pernah ingin menuruti kemauan orang banyak. Kenapa? Karena apa yang saya tahu mereka tidak setuju. Dan apa yang mereka setuju saya tidak tahu. Ya karena orang banyak itu sulit. Kalau kita ingin menuruti orang banyak, yang satu bilang A, kita mau ke A, nanti yang lain bilang B. Ini kayak kemarin kita di herd mentality. Jadi mari kita penuhi saja keinginan kita, yo mungkin sambil didukung, sambil bekerja sama dengan para sahabat kita tadi. Tanpa harus kemudian kita berpretensi untuk menuruti kemauannya semua orang. Karena itu tidak mungkin. Teman-teman akan kelelahan kalau tiap hari gaya hidupmu adalah jangan sampai ada orang ngeritik saya. Atau saya harus memuaskan semua orang.
Karena ini sesuatu yang tidak mau. Itu kan kayak dulu loh waktu siapa kita ada di sesinya Nasruddin itu loh. Yang dia sama anaknya naik keledai. Itu kan terus jadi pontang-ponting dia karena mendengarkan orang yang suaranya beda-beda. Waktu dia keluar rumah, Nasruddin di atas keledai, anaknya di bawah. Terus orang komentar, ah orang tua kok ndak tahu diri. Anaknya disuruh jalan, dia enak-enakan naik keledai. Bingung dia. Terus anaknya yang disuruh naik. Orang ganti komentar, anak durhaka. Dia di atas keledai, orang tuanya dibiarkan jalan. Itu bingung. Nanti akhirnya sudahlah nak, kita naiki berdua saja. Orang komentar, keledai sekecil itu kok dinaiki berdua. Nggak mikir apa ya? Susah lagi. Akhirnya dua-duanya turun. Dituntun saja nak keledainya. Orang juga komen, bawa keledai kok ya dua-duanya jalan kaki kok bodoh banget. Susah. Akhirnya sudahlah nak, ayo keledainya digotong aja berdua. Itu kalau kalian mendengarkan komentarnya orang. Hari ini kan kita sering digelisahkan itu. Kalian mungkin posting apa, terus orang komentar aneh-aneh banyak sekali. Ada saatnya terserahlah orang mau komen apa, yang penting menurut saya ini baik. Karena kadang yang komen juga iseng saja kok. Ngapain kita ambil hati sedalam itu? Nah, bagian dari ketenangan hidup adalah kita menyadari momen ini. Jadi biasa saja, natural saja. Jangan terdistraksi oleh kerumunan. Kata Epicurus, jika kamu membentuk hidupmu sesuai dengan kodrat hidup yang alami saja, maka kamu tidak akan pernah miskin. Tapi jika kamu mengikuti pendapat orang lain, kamu tidak akan pernah kaya. Karena kamu akan kerepotan sekali melayani mereka semua. Ini rumus ya, pokoknya ini rumus-rumus hidup tenang. Ini rumus yang ke-6. Sekarang rumus yang ke-7. Setiap orang pasti punya prinsip, punya nilai. Maka di antara sumber tenangnya hidup adalah kita mampu menegakkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip hidup kita. Kok kita punya idealisme dan belum mampu menegakkannya, itu hidup kita belum tenang. Orang tenang itu kalau ada nilai ya mampu menjalankannya. Kayak kalian misalnya yang muslim ya meyakini sholat itu wajib. Maka ketika kalian bisa menjalankan sholat sudah tenang. Kalau belum mampu menjalankan sholat, kalian masih gelisah. Maka ketenanganmu antara lain terjadi kalau kalian bisa menegakkan nilai hidupmu. Mungkin kalian punya nilai kejujuran. Begitu kalian bohong, pasti kalian tidak tenang. Karena nabrak dengan nilai yang kalian yakini. Jadi ketenangan itu akan lahir sesuai dengan kesungguhan kita menegakkan nilai. Makanya ini tadi yang quote sempat kita kutip itu loh. Tidak mungkin hidup senang tanpa bijaksana, baik, dan adil. Dan tidak mungkin hidup bijaksana, baik, dan adil tanpa hidup yang senang. Jadi kesenangan, ketenangan itu bersyarat penegakan prinsip dan nilai. Beliau juga punya quotes begini. Kesenangan itu tidak jahat, tapi cara menghasilkan sebagian kesenangan itu ada yang mengakibatkan masalah yang besarnya berlipat-lipat daripada kesenangan yang diperoleh. Jadi wajar saja orang mengejar kesenangan, tapi kalau kita mengejar kesenangan itu dengan mengabaikan nilai, prinsip yang kita yakini, disitulah maunya kita kesenangan, tapi jatuhnya bisa kebalikannya. Jadi, keinginan kita, ayo kita penuhi, tapi tetap tidak mengabaikan nilai. Karena kalau kita mengabaikannya, kita mungkin tidak
ketemu dengan kesenangan, malah ketemu dengan masalah. Jadi rumus akhirnya kesenangan itu di sini. Makanya beliau kemudian bilang, meski kita bisa mengelak dari hukuman, tapi orang yang melarikan diri tidak mungkin bisa hidup tenang. Karena mereka akan selalu ditakuti, ketakutan akan masa yang akan datang maupun masa kini. Kadang-kadang kita melakukan kesalahan tapi tidak ngaku. Kita salah tapi terus melarikan diri. Jangan dikira urusannya selesai. Kita sedang mempertaruhkan ketenangan hidup. Mungkin saja seluruh Indonesia tidak tahu. Tidak ada yang tahu selain para malaikat dan Allah saja. Tapi kalian juga tahu yang melakukannya. Dan itu akan jadi ganjalan bagi ketenangan hidupmu. Maka kata Epikuros ya tidak bisa kalian mengabaikan nilai, mengabaikan norma. Karena begitu kalian nabrak itu, pasti kalian tidak tenang. Mungkin tidak ada orang tahu, tapi kalian sendiri yang melakukannya kan tahu. Dan itu akan jadi memorimu dan itu yang akan memblokir ketenanganmu. Kadang-kadang kalau orang melakukan kesalahan ini itu kan ada di memorinya. Kadang-kadang kalau dia mengalami kesialan apa, ketidakberuntungan apa, itu selalu disambungkan dengan kesalahannya sebelumnya. Makanya orang yang mendapatkan musibah itu kan sering mengeluhnya itu, ya Allah, apa salahku ya, apa dosaku ya. Karena memang ingatan akan salah dan dosa itu jadi memori yang menghalangi ketenangan kita. Kita was-was terus, jangan-jangan salahku, dosaku ini nanti terbalas dengan hal yang lebih pahit, lebih buruk. Jadi ketika kita mengalami kepahitan itu kita sambungkan dengan ingatan kita akan dosa dan kesalahan kita. Nah, jadi kalau ada teman-teman ini kita semua kan kadang punya aib yang ingin kita tutupi, punya dosa yang tidak ingin kita ceritakan ke siapa-siapa. Tapi jangan lupa, kalau kita tidak ingin bersih-bersih diri, kita hanya menyangkal saja. Dosa itu, salah itu, ya pada saatnya kita sedang mengorbankan ketenangan kita. Hidupmu tidak akan tenang. Ini mungkin teori yang banyak dipakai di drama-drama itu kan kalau pas gegeran, ya kamu menzolimi aku sampai segininya, tunggu saja, ingat-ingat saja. Kamu tidak akan tenang hidupmu. Karena memang kesalahan dan dosa itu membuat kita tidak nyaman dan tidak tenang. Baik, saya kira itu dulu ya teman-teman. Pelajaran tentang hidup senang dan hidup tenang. Jadi ternyata gaya hidup hedon versi Epikuros itu tidak seperti bayangan kita yang orang hanya nyari senang saja, melampiaskan hasrat dan hawa nafsu saja. Ternyata ada banyak rumus biar ketika kesenangan kita dapatkan, ketenangan juga mengikutinya. Jangan sampai kita sudah senang-senang tapi pahitnya sampai akhir hidup kita tidak tenang.